Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Engkau sertai sepanjang malam istirahat kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan lupa berbuat baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip dari sebuah blog tulisan Pendeta J. Papan yang bercerita tentang sebuah kisah gadis kecil Yue yang tinggal di kota Foshan, provinsi Guangdong di Cina. Gadis ini ditabrak sebuah van yang langsung meninggalkannya. Lalu lebih dari selusin orang melewati gadis cilik ini berdarah di jalan, sampai sebuah mobil lain melindas kakinya. Peristiwa ini direkam sebuah video pengawas CCTV di jalan tersebut. Dari video kita bisa melihat bahwa orang sengaja melewati gadis ini dan pura-pura tidak melihatnya, sampai seorang pemulung melihatnya lalu menolongnya. Orang-orang tidak mau menolong karena mereka tidak mau terlibat dalam urusan dengan polisi dan rumah sakit. Karena di Cina, mereka yang menolong atau melapor sebuah peristiwa wajib untuk terlibat dalam peristiwa selanjutnya yang berhubungan dengan korban. Bahkan wajib membayar rumah sakit orang yang ditolongnya. Karena hal ini, orang jadi enggan menolong sang gadis kecil. Sebuah kisah yang membuat hati nurani terusik, terutama terjadi di dunia masa kini. Yue sekarang telah meninggal dunia karena keengganan orang untuk menolongnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, penulis kepada orang Ibrani juga berkata, mengingatkan dalam keseluruhan pengajaran nasihatnya, di mana salah satu nasihat yang disampaikan adalah agar kita jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Gus Dur, mantan Presiden Indonesia, pernah berkata, orang tidak akan menanyakan apa agamamu, apa sukumu, jika kamu rajin berbuat baik. Agama, suku bukan menjadi bagian dari hal yang harus kita perhitungkan untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak perlu menanyakan kepada orang yang kita tolong, kamu Kristen atau enggak, supaya kita tolong. Tidak. Melainkan kita harus tidak jemu-jemu berbuat baik. Dalam nats yang lain ditulis supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Lalu NN pernah berkata, di dunia ini kita dapat menemukan orang baik. Sekiranya Anda tidak menemukannya, maka jadilah salah satu dari orang baik tersebut. Ketika makin banyak orang yang berbuat baik, maka makin banyak orang menemukan kebaikan-kebaikan. Kita mungkin bisa melihat bagaimana sebagian orang menggambarkan, memvideokan bagaimana mereka berbuat baik melalui TikTok, melalui YouTube, atau Facebook, di mana mereka menolong orang lain. Apapun alasan dia melakukan tersebut, tetapi perbuatan baik itu yang patut dicontoh. Walaupun dia kemudian mendapat hasil dari konten yang dia buat dari perbuatan baik tersebut, paling tidak dengan semakin banyak orang berbuat, semakin banyak orang susah, orang yang patut ditolong, dijangkau oleh pribadi-pribadi yang melakukan banyak kebaikan. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita belajar untuk memulai hal yang baik, dimulai dari keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan
sekiranya di tengah jalan kita menemukannya, kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Mari sedapat-dapatnya kita mulai hari ini. Kita mulai hari kita dengan berbuat baik, minimal dengan menebar senyum kebaikan dan sapaan keramahan, serta sedikit perhatian kepada teman kita, kepada orang lain yang membutuhkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan belajar pada hari ini untuk mulai berbuat baik dan melakukan banyak kebaikan. Dimanapun kami menemukan orang, sekiranya kami mampu untuk melakukan kebaikan dan menolong mereka. Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dan kami akan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan dan belajar berbuat baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.